Hai guys, balik lagi di Kamek Belajar. Kali ini gue bakalan bahas satu tentang kenapa ya manusia tuh punya sidik jari yang beda-beda. Dan ini keren banget sih ya, bener-bener loh dari segitu banyaknya manusia ya, nggak ada yang sama loh sidik jarinya, kan keren banget ya. Nah, sebelum gue mulai, boleh dong di subscribe YouTube Kamek ya, di like, di komen, terus juga di share. Kalau mau denger di Spotify, boleh banget langsung aja search Kamek Cerita ya guys. Nah, kita langsung mulai aja ya, kenapa nih kita punya sidik jari yang berbeda ya. Jadi sekarang lo lihat nih ya, lihat telapak jari lo ya. Nah, sekilas tuh mungkin terlihat biasa aja ya. Hanya ada garis-garis kecil yang membentuk pola melingkar, melengkung, atau berputar. Namun ya, tahu nggak bahwa pola sederhana itu adalah salah satu identitas paling unik yang dimiliki manusia. Bahkan, di antara lebih dari 8 miliar penduduk dunia, hampir tidak ada 2 orang yang memiliki sidik jari yang benar-benar sama. Mengerikan. Bahkan saudara kembar identik yang memiliki DNA hampir sama pun tetap memiliki sidik jari yang berbeda. Inilah alasannya kenapa polisi menggunakan sidik jari untuk mengidentifikasi seseorang. Nah, kenapa juga nih ya ponsel bisa dibuka hanya dengan sentuhan jari kita, dan kenapa sidik jari masih menjadi salah satu metode identifikasi paling akurat hingga sekarang. Tapi pertanyaannya ya, kenapa setiap manusia memiliki sidik jari yang berbeda? Kalau sama-sama manusia, kenapa polanya tidak dibuat sama aja? Ternyata jawabannya sudah dimulai bahkan sejak kita masih berada di dalam kandungan. Banyak orang yang mengira sidik jari itu muncul setelah bayi lahir. Padahal kenyataannya, sidik jari sudah mulai terbentuk saat janin masih berada di dalam rahim, sekitar usia kehamilan 10 hingga 16 minggu. Lapisan kulit pada ujung jari mulai berkembang. Pada masa inilah mulai nih muncul tonjolan-tonjolan kecil yang nantinya berubah menjadi pola sidik jari. Proses ini terjadi ketika organ-organ tubuh lain yang sedang berkembang dengan sangat cepat, dan yang menarik nih, setelah pola sidik jari selesai terbentuk, pola tersebut akan tetap sama sepanjang hidup. Meskipun ukuran jari bertambah besar ya seiring pertumbuhan tubuh, pola dasarnya itu tidak berubah. Inilah sebabnya sidik jari seseorang saat bayi tetap sama hingga usia tua. Nah, banyak orang berpikir sidik jari sepenuhnya ditentukan oleh gen. Kenyataannya tidak sesederhana itu. Gen memang menentukan bentuk dasar kulit ya, tetapi pola akhir sidik jari dipengaruhi oleh banyak faktor lain yang terjadi selama perkembangan janin. Misalnya, posisi janin di dalam rahim, terus juga tekanan cairan ketuban, lalu kecepatan pertumbuhan jari, bahkan perubahan-perubahan kecil yang terjadi selama pembentukan kulit. Semua faktor tersebut bekerja secara bersamaan sehingga menghasilkan pola yang sangat unik. Inilah sebabnya bahkan saudara kembar identik yang memiliki DNA hampir sama tetap memiliki sidik jari yang berbeda. Karena lingkungan mikro di dalam rahim yang mereka alami tidak pernah benar-benar identik. Bayangin nih ya, kamu tuh menjatuhkan 2 tetes tinta ke dalam air. Walaupun jumlah tintanya sama, pola yang terbentuk hampir pasti berbeda karena dipengaruhi oleh gerakan air. Hal serupa juga terjadi ya saat sidik jari terbentuk. Perubahan tekanan yang sangat kecil, perbedaan posisi tangan janin hingga kecepatan pertumbuhan jaringan kulit dapat menghasilkan pola yang berbeda. Hal-hal ini terjadi secara acak dan tidak bisa diulang persis sama. Itulah mengapa kemungkinan 2 orang memiliki sidik jari yang benar-benar identik hampir mustahil. Kalau diperhatikan, sidik jari bukan permukaan yang halus, melainkan dipenuhi garis-garis kecil yang disebut ridge ya. Nah, garis-garis ini ternyata memiliki fungsi penting guys. Salah satunya membantu meningkatkan daya cengkram. Nah, jadi saat kita memegang gelas, menulis, mengangkat barang, atau membuka tutup botol, garis-garis tersebut membantu menciptakan gesekan sehingga benda tidak mudah tergelincir.
Selain itu, sidik jari juga membantu meningkatkan sensitivitas sentuhan. Dengan adanya pola tersebut, ujung jari menjadi lebih peka terhadap tekstur, bentuk, dan permukaan benda yang kita sentuh. Setiap hari, tanpa kita sadari, sidik jari itu membantu kita melakukan ribuan aktivitas kecil. Meskipun setiap sidik jari unik, sebenarnya para ahli itu mengelompokkan ke dalam beberapa pola utama. Ada pola lengkung, ada pola melingkar, dan ada pola pusaran. Namun, di dalam setiap kelompok tersebut, masih terdapat ribuan bahkan jutaan variasi kecil. Posisi percabangan garis, arah lengkungan, jarak antar garis, hingga titik-titik pertemuan semuanya berbeda. Inilah yang membuat dua sidik jari tidak pernah benar-benar identik. Meskipun dari kejauhan terlihat mirip, jika diperiksa secara detail akan selalu ditemukan perbedaannya. Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia itu mengalami banyak perubahan. Rambut memutih, kulit mulai keriput, tinggi badan berhenti bertambah, namun sidik jari tetap sama. Hal ini terjadi karena pola sidik jari terbentuk pada lapisan kulit yang lebih dalam. Saat kulit terluar berganti secara alami, pola pada lapisan bawah tetap menjadi cetakannya. Nah, selama lapisan dasar kulit tidak mengalami kerusakan yang sangat parah, seperti luka bakar berat atau cedera yang sangat dalam, sidik jari akan terus kembali ke pola yang sama. Inilah alasan mengapa sidik jari tetap bisa digunakan sebagai identitas seumur hidup. Sidik jari itu memiliki dua sifat yang sangat penting. Pertama, unik. Kedua, stabil. Artinya, setiap orang memiliki pola yang berbeda dan pola tersebut hampir tidak berubah sepanjang hidup. Inilah yang membuat sidik jari menjadi alat identifikasi yang sangat akurat. Di tempat kejadian perkara, sidik jari yang tertinggal pada benda bisa dibandingkan dengan data yang dimiliki penyidik untuk membantu mengidentifikasi seseorang. Meskipun saat ini teknologi pengenalan wajah dan pemindaian mata semakin berkembang, sidik jari tetap menjadi salah satu metode identifikasi yang paling banyak digunakan di dunia. Saat kamu menempelkan jari pada sensor sidik jari di smartphone, ponsel tuh sebenarnya tidak menyimpan foto jarimu. Sebaliknya, sensor akan membaca pola garis percabangan dan titik-titik unik pada sidik jarimu. Kemudian, informasi tersebut diubah menjadi data digital yang disimpan secara aman setiap kali kamu menyentuh sensor, dan sistem akan membandingkan pola baru dengan data yang sudah tersimpan. Jika cocok, ponsel akan terbuka dalam hitungan detik. Proses ini terjadi sangat cepat sehingga terasa seperti ponsel langsung mengenali siapa pemiliknya. Secara teori ya, peluangnya tuh sangat-sangat kecil hingga dianggap hampir mustahil dengan miliaran kombinasi pola yang dapat terbentuk. Kemungkinan dua orang untuk memiliki sidik jari identik nyaris nol. Inilah sebabnya sidik jari telah digunakan selama lebih dari 1 abad sebagai alat identifikasi utama di berbagai negara. Bahkan saudara kembar identik sekalipun, meskipun memiliki DNA yang hampir sama, tetap mempunyai sidik jari yang berbeda karena proses pembentukannya dipengaruhi oleh kondisi yang tidak pernah benar-benar sama selama berada di dalam kandungan. Jadi, kenapa nih manusia punya sidik jari yang berbeda ya? Ini kita udah masuk ke kesimpulannya. Karena pembentukan sidik jari dipengaruhi oleh kombinasi gen dan berbagai faktor kecil yang terjadi secara alami selama perkembangan janin di dalam rahim. Faktor-faktor tersebut membuat pola garis pada setiap jari berkembang dengan cara yang unik dan tidak bisa diulang persis sama. Itulah mengapa sidik jari menjadi salah satu identitas biologis paling unik yang dimiliki manusia. Dan menariknya, pola kecil yang mungkin selama ini tidak pernah kita perhatikan ternyata sudah menjadi tanda pengenal alami yang akan terus kita bawa sejak sebelum lahir hingga akhir hayat. Nah, setiap kali kamu melihat ujung jarimu, ingatlah bahwa garis-garis kecil di sana bukan sekedar lipatan kulit. Bagian itu adalah hasil dari proses luar biasa yang terjadi bahkan sebelum kamu lahir. Di antara miliaran manusia yang pernah hidup di bumi, tidak ada satupun yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar sama dengan milikmu. Dan mungkin itulah salah satu cara alam menunjukkan bahwa setiap manusia memang diciptakan dengan keunikannya masing-masing. Gitu guys ya. Jadi buat kalian yang belum subscribe YouTube Kamek ya, boleh banget di subscribe YouTube Kamek karena sudah selesai nih Kamek belajar episode kali ini. Di like dan di komen, terus juga di share ya guys ya. Kalau mau dengerin di Spotify, search aja Kamek Cerita. Oke, sampai ketemu di Kamek belajar episode berikutnya. Bye guys, rekomendasi Kamek gak pernah salah.